Oke, Iya, kan aku bukan Tarzan. Teriak. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, bersyukurillah diberikan kelancaran untuk launching parfum ini. Jadi bersyukur banyak teman-teman artis yang datang, bersyukur semua bawa doa, bawa cinta. Alhamdulillah. Umi, banyak teman-teman artis yang support tadi di atas panggung, gimana Umi? Iya, seneng banget, Masya Allah. Mereka antusias banget untuk ngebantu acara ini gitu. Umi, kenapa sih memilih bisnis parfum dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain gitu? Enggak, sebenarnya yang lain juga ada juga. Maksudnya ini lebih parfum ini janji saya, karena waktu pernikahan Adiba kan parfum ini menjadi souvenir hadiah dari Uce ke anaknya, karena itu sebenarnya parfum peninggalannya almarhum. Akhirnya saya kasih ide buat ya udah ini buat souvenirnya Adiba aja, jadi dari almarhum buat Adiba, buat pernikahan, buat souvenir kamu yang hadir. Terus ketika setelah itu kok banyak apa namanya teman-teman artis yang mereka parfumnya enak, lo beli di mana gitu. Akhirnya sudahlah, ya saya bilang anak-anak kita produksi aja biar semua bisa menikmati. Iya, jadi dulu dia ngasih sedikit parfum gitu, terus saya maneman dari saya gitu ya, dan parfumnya saya masih ingat banget. Akhirnya saya coba untuk bawa apa namanya parfum untuk di dengan yang mirip seperti ini. Susah walaupun mungkin nggak hampir 5 kali nggak mirip banget gitu ya, tapi ya sebenarnya mirip lah. Adiba sendiri supportnya seperti apa Umi untuk bisnis parfum? Adiba sendiri pas dukungannya seperti apa gitu? Mereka support banget gitu, karena anak-anak juga bilang parfumnya enak. Nemuin ramuannya yang mirip itu susah nggak? Dan itu urusan orang yang pabrik sih, cuma ketika mereka racik dikirim lagi ke saya, kayaknya belum deh, ulangin lagi sampai akhirnya dia ini baru. Itu sempat berapa kali? Karena saya bilang 5 kali. Karena saya bilang ini perpaduannya sih kalau nggak salah ini kayak dari bunga sama ada wangi oatnya gitu, Arabnya, tapi nggak terlalu strong sebenarnya. Akhirnya ini 5 kali baru akhirnya ini nih. Berarti Umi langsung turun ke cobain. Umi mengingatkan sama almarhum nggak sih dengan mencium wangi parfumnya? Karena emang ini parfum kesenangan dia. Gitu. Dia suka banget parfum. Seberapa kangen sih sama Ya, kalau dibilang kangen ya tiap hari kangen. Tapi kan saya bilang sama anak-anak, anggap aja ini lagi LDR-an kan gitu ya. Kalau orang lagi punya suaminya di luar negeri, misalnya kerjanya di luar kota, istrinya ya lagi LDR-an kan, tapi LDR-annya komunikasinya pakai WhatsApp, jadi pakai handphone lah gitu. Nah kalau saya kan komunikasinya pakai doa LDR-annya. Saya di dunia, dia di alam kubur. Biasanya kalau lagi kangen sama Uje gimana sih Umi? Doa lah. Oh, doa. Baca puisi. Sekarang bisnis terus ya Mi. Nih sekarang bisnis terus ya dijalani gini. Bisnis terus jalan. Jadi cara Umi untuk survive jadi single mom untuk anak-anak, apalagi anak-anak masih ada di sekolah ya. Jadi kalau ya beginilah cari apa ya, cari rezekinya gitu ya, ikhtiar kan Allah meminta kita ikhtiar, hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Berserah bukan menyerah, karena saya tipe orang yang nggak mau menyerah, jadi saya berserah kepada Allah, tetap ikhtiar, dan hasil akhirnya pengennya ini bermanfaat gitu, sebawa manfaat buat anak-anak saya, buat sekolah mereka gitu. Masih suka susah sih jadi single mom ini, meskipun udah berapa tahun nih dijalani? 12 tahun nanti ya susah, semuanya pasti dirasain sendiri lah, ya kan dipikirin sendiri. Anak bayar begini harus pikirin sendiri, semua sendiri. Makanya kalian yang anak masih pada punya suami nih ya, doain ya Mi, Doain Umi. yang belum punya istri coba Saya. yang pada punya istri, dijaga istrinya ya. Amin. Jadi KDRT. Amin, jangan dong Umi. Jadi yakin karena kesuksesan ente rezekinya banyak. Amin. Dari doa tengah malam istri nangis kan ente nggak tahu. Betul. Ini yang pada punya suami nih. Belum, masih jomblo
Nggak laku, Umi, nggak laku. Nah ini jagain, jangan disia-siain. Nanti kalau udah nggak ada, aduh semua juga Tuh, Mak. Ya, Mak. Umi, yang belum nikah Mi kasih tipsnya dong Mi rumah tangga Mi. Kangen gitu sering ngomong-ngomong juga nggak suka anak-anak. Ngapa sih, Mi? Kangennya gitu. Kalau saya lagi kangen biasa ada penggantinya yang random banget. Kadang masuk kamar, godain apalah gitu. Jadi ya udah, caranya nggak Ada obat kangennya gitu ya. kangennya dia bisa segala kelakuannya gitu. Itu kesannya gimana sih? Sekolah makin mahal atau gimana? Merasakan saat dari ujian nggak ada sampai sekarang kan banyak banget waktu banyak banget. Merasakan itu apa sih yang dirasain gitu setelah sekarang ini semuanya berubah. Kan gini ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Gitu. Yang penting kitanya ridho, kitanya menerima takdirnya Allah, cintai, akhirnya Allah akan kasih kemudahan. Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di balik penderitaan akan ada kebahagiaan. Nah, saya merasakan ya alhamdulillah itu semuanya sudah lewat. Walaupun pasti ujian pasti akan terus ada, ya kan? Ujian anak satu di luar negeri lagi menuntut ilmu itu juga ujian buat saya. Ujian gimana nahan rindunya, ujian gimana nahan yang ya Allah dia lagi apa ya sedih gitu. Nah itu juga ujian kan gitu anak juga ujian. Tapi alhamdulillah semua dinikmati dan saya merasakan selalu bahagia, selalu bersyukur. Tadi Umi sempat nyanyi untuk terharu kenapa nih? Dia ini nggak ada di Ramadan soalnya dia. Kan gitu kan, makanya dia kan suka ngasih sesuatu yang kadang tiba-tiba aja. Karena tadi terakhir parade selesai gitu tiba-tiba ada lagu terakhir. Ya terharu. Apa yang membuat Umi terharu? Liriknya diganti bukan istriku ibuku. Jadi makin yuk gitu. Jadi dia ngerasain bagaimana perjuangan saya mungkin ya sewaktu mereka masih kecil-kecil gitu saya netek kemana-mana gitu. Itu sampai sekarang masih ya Allah sampai di titik ini saya bersyukur sekali diberikan anak-anak yang diberikan anak-anak yang masih mau menemani saya apa namanya lelah gitu, ada yang menghibur saya ngerasain yang berat mungkin bukan saya aja tapi yang berat anak-anak saya semua ngerasain gitu karena kita tahu semua mereka ditinggal ayahnya lagi kecil-kecil gitu jadi Gitu, sampai di titik ini kadang suka ya Allah terima kasih banyak gitu kok hadirkan anak-anak yang terus bersama saya Momen terberat mungkin yang meninggalkan masalah apa sekarang yang paling sulit ketika ya ketika saya di titik nol ketika saya kehilangan semuanya ketika rumah terbakar saya bingung tinggal di mana saya anak saya nanya Umi kita tidur di mana serah Allah aja itu hal terberat sih maksudnya saya mengobati luka anak-anak saya nggak mudah saya syukur anak-anak saya berusaha untuk mengobati lukanya sendiri saya nggak